Penasaran? Siapa saja artis yang mendukung Ganjar Pranowo? 1. Anang Hermansyah. Menurut suami Ashanti, Ganjar Pranowo itu muda, keren, ganteng, sehat, pintar, membumi. Semua dia punya dan dia selalu solutif dan selalu enjoy bicara dengan kalangan apapun dia masuk. 2. Anwar Fuadi. Anwar Fuadi menilai bahwa Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu merupakan sosok yang cerdas dan berpendidikan, sehingga tepat memimpin Indonesia. 3. Roy Marten. Roy Marten menyatakan, secara fisik Pak Ganjar luar biasa keren. Penampilannya bagus, retorikanya keren, literasinya lebih dari cukup, sangat berpengalaman dalam berpidato. 4. Once Mekel. Bagi Once, Ganjar Pranowo sangat layak untuk memimpin Indonesia. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah, integritasnya dianggap sudah teruji. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Itu tadi deretan para artis yang memilih untuk menjatuhkan dukungannya kepada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD guys ya. Namun teman-teman pendukung Ganjar Mahfud di sini perlu kita garis bawahi bahwa tidak cukup hanya dengan mengandalkan atau bermodalkan dukungan dari para artis ini ya. Harus dari kita sebagai rakyat kecil guys ya. Kita bersatu padu, bergandengan tangan, seirama, selangkah, setujuan ya. Kita sama-sama mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memenangi Pilpres di tahun 2024 guys ya. Kalau seandainya Pak Jokowi masih berada dalam barisan Pak Ganjar, wah, itu mudah saja untuk mengalahkan Pak Anies dan juga Pak Prabowo ya. Namun saat ini Pak Jokowi sudah tidak berada di barisan dari Pak Ganjar Mahfud ini, melainkan berada dalam barisan Pak Prabowo guys ya. Tinggal bagaimana jika kita ingin Indonesia ini berada dalam tangan yang tepat guys ya, berada dalam orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Mari kita sama-sama jatuhkan pilihan untuk Ganjar Mahfud. Oke, kita perhatikan lagi video-video komentar dari netizen berikut ini. PDIP lagi sedih nih Pak, karena memberikan privilege kepada Jokowi namun ditinggalkan. Nah, Bapak sendiri merasakan hal yang sama nggak? Apa itu? Soal Hasto bilang PDIP itu sedih karena sudah memberikan privilege ke Jokowi dan akhirnya ditinggalkan gitu. Apakah Bapak merasakan hal yang sama? Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng, banteng ketaton itu langsung bergerak. Itu, jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. PDI Perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisan, dibakar itu, bahkan ada yang mati kok. Jangan lupa dengan kuda tuli loh ya, dan kita coba fight terus. Kita nggak cengeng dengan segala yang terjadi. Dan sampai detik ini saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan politik. Tapi kalau kemudian diundang untuk masuk ke tim pemenangan sudah pasti bersedia dong ya? Saya siap mas, apa aja mas tugas. Tugas apapun? Apapun, beneran ini mas. Ketua atau tidak ketua? Ketua atau tidak ketua. Bahkan di luar tim pemenangan pun apapun siap saya. Beneran ini. Ini menarik nih. Oh, Ini menarik. ya karena bagi saya yang penting kan teamwork mas. Jadi bukan semata-mata kita. Ya. Kalau kita nggak ada di situ kemudian kita nggak mau berusaha, enggak lah. Saya merasa bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar, maka saya pun juga harus berusaha sejauh apa yang saya bisa. Itu pun kalau dalam konteks perorangan saya sendiri. Masih banyak yang bertanya, tapi rata-rata yang bertanya sih rombongan sebelah ya, apa prestasi Ganjar. Nih gini ya, logikanya ya, kalau dia nggak ada prestasi, nggak mungkin dia 2 periode dipilih di daerah Jawa Tengah. Tuh ya, 2 periode. Nah, dia itu berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, itu dia berhasil. Belum lagi dia itu dapat penghargaan dari HAM luar negeri, itu juga dapat. Yang dari dalam negeri itu banyak banget segudang prestasinya Pak Ganjar ya, mulai dari gubernur terbaik yang berhasil di bidang koperasi, terus membangun rumah untuk rakyat miskin,
Belum lagi sekolah gratis untuk SMK, sampai bahkan makan siang gratis, pokoknya buku gratis gitu. Banyak kalau dijabarin mah. Saya sudah bilang ke drivernya, tolong ya Pak, jangan pernah bukain pintu alam. Oh gitu? Perlakukan alam seperti anaknya. Tapi ini keren loh Mbak. Jadi dari awal udah wanti-wanti, biar dia buka sendiri. Barang juga harus dibawa sendiri. Jadi nggak boleh dibawain. Kenapa Mbak? Why? Kadang orang tua itu tidak sadar mereka memberikan racun dengan cara memanjakan. Padahal kayak perhatian-perhatian, tetapi bukan dengan memanjakan, itu kan yang terbaik. Tapi kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya nanti tidak berkembang. Menganggap sesuatu itu bisa instan. Padahal kan proses itu yang paling penting. Ada tuh value yang bagus ya. Dia ini nggak kenal uang. Sejak kecil. Jadi mama lebaran dikasih keluarga, Pak D, kakak saya ngasih, siapanya ngasih gitu. Terus ada saudaranya yang minta dikasih aja. Ya buat aku dong. Ya udah buat kamu. Nggak ngerti duit dia. Dia kok bisa? Sampai SMA masih bawa rantang itu loh. Dia bawa makanan dari rumah. Tas, sampai emaknya itu, kamu tasnya itu dari SD sampai SMA belum ganti, saya gitu. Masih bisa dipakai Bunda, masih bisa dipakai. Jadi ya ketika membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Kecuali untuk buku. Ketika belanja buku tidak pernah saya batasi, paling dibatasinya kalau misalnya buku ceritanya 3, yang lainnya terserah. Jadi kalau ke toko buku mereka tuh kayak kulaan berdua. Ini soalnya anggota DPR 10 tahun, betul ya Mas Ganjar? Gubernur 10 tahun. Kenapa pilihan didikan itu justru pada kesederhanaan? Padahal sebenarnya dia bisa dapat lebih. Kalau menurut kami itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Kami di keluarga memang seperti itu. Jadi bukan itu diterapkan hanya pada alam, memang kita sehari-hari seperti itu. Kalau alam malah berbeda, malah dia bingung kan, loh ayah ibunya nggak seperti itu, kok saya diperlakukan lain gitu. Kalau misalkan dari point of view-ku ya Mbak, mungkin soal kebutuhan dan keinginan kan. Di saat semua itu kita fokuskan kepada keinginan, kita nggak bakal merasa cukup, ya kan? Tapi kalau kita berlandaskan pada kebutuhan, kita tahu batasnya itu seperti apa. Iya. Bakal ada saat cukup. Itu malah nggak dapat inner peace. Alam satu sih saya ingin betul-betul melihat alam, jangan berubah. Oh iya. Dengan apapun yang terjadi. Saya ingin lihat alam hari ini dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya ingin lihat alam seperti yang saya dengar malam hari ini. Anaknya Mas Ganjar dan Bunda Tiko. Terima kasih ya Alam, terima kasih. Selamat dengan kuliahnya. Luar biasa guys ya. Cara didikan dari Pak Ganjar dan Ibu Atikoh ini mendidik anaknya Alam Ganjar untuk menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang baik. Saya sudah menyaksikan secara singkat guys ya di beberapa podcast yang menghadirkan anak dari Pak Ganjar ini ya. Dari jawaban-jawaban dia ya, kita dengarnya itu lah ini anak kok beda gitu guys ya, berbeda dengan anak pejabat-pejabat yang lain. Dari cara dia menjawab, gesturnya, mimik wajahnya ya, itu menunjukkan kesederhanaan, kecerdasan, dan bisa kita lihat bahwa Pak Ganjar dan Ibu Siti Atikoh ini benar-benar mendidik anaknya itu tidak bermental mental seperti anak-anak pejabat yang lain guys ya. Dia dengan kesederhanaan, dengan kepolosannya ya, namun sangat cerdas sekali guys. Ya, ini bisa jadi panutan buat kita-kita juga, Bapak Ibu yang memiliki anak atau baru berkeluarga, untuk bisa mendidik anaknya ya agar bisa belajar hidup sederhana ya. Walaupun orang tuanya memiliki segalanya ya, tetapi anak bukan difasilitasi, dimanjakan secara berlebihan, yang justru itu malah kita memberikan racun buat anak kita guys. Bang Yeni Wahid sudah dukung Ganjar Mahfud, pasti Jatim kalah. Jangan salah Bolo, kita sampai hari ini masih dalam perjalanan
memperjuangkan Pak Prabowo Presiden, Gerindra menang. Masih di rumah warga ini Polo, masih dibikinkan kopi, tenang saja, santai Polo. Kita harus tetap saling menghormati siapapun yang mendukung, biarkan saja. Yang penting Polo Sam Ipin dimanapun berada tetap satu komando, Prabowo Gibran menang satu putaran, komando. Terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Saya juga menjadi duta besar tahun 2017 itu juga diangkat oleh Presiden Jokowi. Ya. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Betul. Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya, karena belakangan ini juga ada tulisan-tulisan yang mencoba membenarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Sebetulnya kalau buat saya ya, kalau misalnya itu memang tidak syarat dengan kepentingan politik ya, Mahkamah Konstitusi sendiri tahu bahwa persoalan perubahan dalam satu pasal di dalam undang-undang pemilu itu ya, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah open legal policy atau pembuat undang-undang ya. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR gitu kan. Dan kemudian itu satu ya. Kedua, kalau memang itu ranahnya Mahkamah Konstitusi, kenapa juga kemudian soal penurunan usia itu nggak diterima? Kemudian juga kok yang mengajukan mahasiswa kok diterima gitu kan? Emang legal standingnya cukup kuat. Ngomongin Pilpres, gue cukup miris ya dengan tren netizen yang selalu komen all in capres pilihannya. Karena gue ada beberapa poin analisa yang mau gue sampaikan. Gue kasih tahu nih, menentukan pilihan bahkan beberapa bulan sebelum pencoblosan menandakan ada yang salah dengan literasi politik di Indonesia. Karena itu menunjukkan bahwa Indonesia orientasinya masih pada figur, bukan kebijakan. Menandakan Indonesia mengandalkan emosional, bukan logika dalam memilih. Karena percaya deh, seberapapun lo all in sama mereka semua, ketika mereka jadi, mereka semua punya hal buruk yang mengikuti mereka di belakangnya. Karena seberapapun lo all in Prabowo Gibran, ada koalisi partai besar di belakang yang track recordnya jelek, dan memungkinkan banyak deal politik kotor ketika penentuan kabinet. Karena seberapapun lo all in Ganjar Mahfud, ini berarti meneruskan Megawati dan PDIP untuk mengontrol Indonesia melalui presiden dan wakil presiden boneka. Karena seberapapun lo all in Anies Muhaimin, partai pengusungnya adalah partai mendukung permainan politik agama dan identitas. Dan kalau mereka jadi, tandanya Indonesia akan meriset kembali rencana pembangunan yang sudah disusun 10 tahun ini. Mending saran gue pikir lagi matang-matang sebelum lo all in ke capres pilihan lo. Selamat jumpa bersama Nancy, suara dari ujung timur Nusantara. Apabila video saya melewati beranda dari teman-teman, terimalah salam hormat dan salam sayang dari Kota Nabire, Papua Tengah. Langsung saja ya, saya nonton di TikTok Hari Sumpah Pemuda kemarin, ada orasi dari Pak Menteri Pak Bahlil, seorang anak muda yang luar biasa. Pak Bahlil yang saya hormati, Pak Bahlil seorang anak Papua yang hebat, hasil kerja keras dari Pak Bahlil sehingga dipercayakan dari Pak
Jokowi menjadi menterinya, itu luar biasa, saya bangga. Tapi dalam hal ini saya mau sampaikan ke Pak Bahlil untuk tolong berikanlah pendidikan politik yang baik bagi generasi muda. Ada ungkapan dari Pak Bahlil dari orasinya yang membawa pesan dari Bung Karno, berikanlah 10 orang muda, maka akan kuguncang dunia. Dan Pak Bahlil lanjut, baru satu saja pemuda dari Solo, semuanya sudah terguncang. Nah, seperti itulah maksud dari kalimat dan kata-kata Pak Bahlil. Pak Bahlil yang saya hormati, sekali lagi, berikanlah pendidikan politik yang baik bagi generasi muda. Pak Bahlil tidak bisa memakai Mas Gibran sebagai indikator bagi semua anak-anak muda di negara ini, di negeri ini. Pak Bahlil, tolong, saya kasih contoh, bawa satu anak tukang beca atau bawa satu anak gelandangan di Jakarta, atau bawa satu mahasiswa, dan bawa satu mahasiswa dari Papua sini, bawa ke Jakarta, daftarkan di EMPG Golkar, 2 hari berikut dorong, minta ketua-ketua umum dari gerbong besar untuk mencalonkan menjadi cawapres. Diterima? Bisa? Tidak mungkin toh. Nah, itu. Pak Gibran karena anak presiden diberikan privilege oleh semua ketua-ketua umum, termasuk Pak Bahlil toh. Saya mau sampaikan, para ketua-ketua umum, para menteri itu belum siap untuk pemerintahan ini berakhir dan mereka turun dari jabatan itu. Jadi segala macam cara mereka pakai, termasuk mencalonkan Pak Gibran, sampai-sampai menabrak aturan hukum yang berlaku di negara ini. Cara-cara yang kotor. Pak Bahlil, saya mau bilang Pak Bahlil, kalau memulai sesuatu dengan hal yang buruk dan hal yang salah, kita akan berjalan di atas duri. Banyak anak-anak muda, pemuda-pemuda tidak usah di Jakarta, Om Bahlil. Di Papua sini, di sekitar saudara-saudaramu yang ada. Begitu susah hidup mereka untuk menyelesaikan kuliah. Cari biaya untuk bayar sekolah itu susah. Orang tuanya harus jual ikan, jual sayur, jual petatas, supaya anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah. Itu pun belum tentu mereka bisa berhasil. Di seantero negeri ini, tidak semua pemuda bisa mendapatkan nasib yang sama. Dan itu tidak mungkin. Jadi begitu ya. Mas Gibran karena anak presiden, maka bisa dengan cara yang instan. Tapi tidak berarti itu harus Pak Bahlil bikin menjadi indikator buat semua pemuda di Republik ini. Ya. Sekali lagi Pak Bahlil, saya mohon maaf. Tapi saya minta Pak Bahlil untuk berikanlah pendidikan politik yang baik kepada generasi. Buka mata dan lihat saudara-saudaramu yang ada di Papua. Ya. Oke. Salam hormat. Sampai jumpa. Oke, itu kritikan buat Menteri Bahlil ya, yang kemarin dalam pidatonya, menurut saya Menteri Bahlil ini ya benar seperti yang dikatakan Ibu ini, kurang memberikan pendidikan politik yang baik ya. Dia mengatakan seperti kata Bung Karno, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Tetapi ini baru satu pemuda sudah bikin yang lain ketar-ketir ya.
Nah, ini nih menunjukkan kesombongan dan arogansi dari para pemangku kepentingan atau jabatan, ya. Di mana diharapkan mereka bisa memberikan kesejukan, ketenangan di masyarakat, tetapi malah pernyataan-pernyataan yang seperti itu, ya. Jadi buat apa kita mau berusaha menjaga ketenangan, kedamaian, tetapi dari pejabat-pejabat seperti Menteri Bahlil ini saja yang membuat kita di masyarakat jadi ribut, jadi gaduh, ya. Jadi Pak Menteri Bahlil, tolong evaluasi kata-katamu, ya, perbaiki kata-katamu, jangan asal berkuar-kuar, ya. Keluarga Gus Dur resmi dukung Mahfud MD, bikin Cak Imin ketar-ketir. Ya, luar biasa, siang ini Yeni Wahid, putri Gus Dur, resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dan sudah clear, terbukti bahwa Yeni Wahid dan mungkin pengikutnya Gus Durian mendukung Ganjar Mahfud yang tadinya tampaknya dekat dengan Prabowo. Tapi mungkin ada pertimbangan sosok Mahfud MD yang akhirnya bikin Yeni Wahid sebagai putri Gus Dur memilih Mahfud MD sebagai pilihan untuk cawapres dan juga capresnya adalah Ganjar. Ya, saya yakin Yeni Wahid pertimbangannya kalau alasan tadi ya ketika jumpa pers secara rasa itu dekat dengan pasangan Ganjar Mahfud. Terutama Pak Mahfud MD yang notabene menjadi muridnya Gus Dur, yang sangat dekat dengan Gus Dur, yang selama ini luar biasa loyalitasnya terhadap Gus Dur. Otomatis ya putrinya Mbak Yeni Wahid tentu respect dan hormat terhadap sosok Prof. Mahfud MD. Nah, apakah ini akan menggerus suaranya Cak Imin di kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, terutama di daerah Jawa Timur? Ya, tentu ada imbasnya, ada korelasinya begitu. Meskipun kita harus lihat lagi dalam survei-survei yang tentu bisa kita buktikan secara validitasnya ya. Nah, kalau saya melihat bahwa memang Pak Mahfud MD ini dia kuat di kalangan Gus Durian yang secara lebih banyak bicara tentang psikologis, ideologis, dan kultural. Nah, kuatnya di situ. Artinya orang-orang Nahdliyin yang secara psikologis adalah pengagum Gus Dur, kemudian juga para Nahdliyin yang secara kultural selama ini setia dengan Gus Dur, itu tentu akan memilih Pak Mahfud MD. Dan juga mungkin kalangan NU, anak-anak muda NU, kaum intelektual muda NU, saya yakin mungkin banyak yang ke Pak Mahfud MD karena beliau secara kapasitas itu kan sangat luar biasa, sangat berani, belak-belakan seperti Gus Dur lah ya, keberaniannya untuk membongkar sebuah ketidakberesan di negeri ini itu ada di Prof. Mahfud MD begitu. Nah, itu otomatis para intelektual muda NU begitu ya, itu lebih condong mendukung kepada Pak Mahfud MD. Jadi kuatnya Pak Mahfud MD di kalangan NU itu adalah lebih ke arah psikologis kedekatan Pak Mahfud dengan Gus Dur, kemudian lebih kuat di gerakan ideologis ya. Jadi kan kaum Nahdliyin ini ada yang fanatik terhadap ideologisnya. Ideologis artinya Islam yang moderat, Islam yang di tengah-tengah gitu ya. Dan juga lebih kuat di kalangan secara budaya, kultural. Secara kultural ya. Nah, sementara Cak Imin, beliau kuat di strukturalnya. Ingat, dia adalah ketua umum PKB, sehingga dia punya mesin politik sampai grassroots, sampai tingkat bawah. Kalau secara struktural ke anak ranting di desa-desa, di RT-RT begitu ya bahkan. Nah, ini nanti akan kuat-kuatan begitu.
Apakah mesin politiknya Cak Imin yang bisa terus mengeksplor kekuatan NU, ya? Apakah juga kampanye-kampanye, narasi-narasi tentang kekuatan secara psikologis, secara ideologis dari Pak Mahfud MD yang dekat dengan Gus Dur, dan keluarga Gus Dur sudah memproklamirkan mendukung Pak Mahfud MD dan pasangannya Ganjar untuk jadi capres, cawapres di tahun 2024. Nah, nanti akan perang begitu. Nah, menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini memang seberapa banyak tokoh-tokoh NU, terutama para kiai-kiai yang punya pesantren yang begitu berpengaruh di daerahnya untuk bisa, apa ya, istilahnya disowani, ya, bisa silaturahim nih Pak Mahfud MD, dan mereka masih membuka lebar-lebar pintunya, belum menentukan arah politiknya. Nah, itu sejauh mana Pak Mahfud MD itu bisa sowan, bisa ada jalan ya untuk bisa tadi ya menarik suara-suara dari kalangan para kiai. Sementara Cak Imin itu memang luar biasa gerakannya. Dia sudah ke pesantren-pesantren, ke kiai-kiai yang yang punya pengaruh ya di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Itu luar biasa. Ya, mengeksplorasi, kemudian terus ya menarik dukungan massa dari Nahdliyin, para santri, para kiai, bahkan sampai kiai-kiai kampung. Nah, karena Cak Imin kelebihannya dia punya mesin politik sampai ke anak ranting nih ya, pengurus-pengurus PKB, dan rata-rata pengurus PKB itu ya biasanya para kiai-kiai kampung ya. Biasanya para tadi ya pimpinan pondok pesantren, atau dia mengelola jamaah masjid ya, sebagai istilahnya kiai masjid. Dia biasanya juga sebagai pengurus PKB, rata-rata begitu. Nah, sehingga punya mesin politik. Sementara Pak Mahfud MD ya, sementara Gus Durian, Mbak Yeni Wahid memang nggak punya nih mesin politik struktur sampai ke level bawah. Jadi kekuatan mereka ya lewat komunitas-komunitas, relawan-relawan, Gus Durian, yang lebih berangkatnya pada aspek tadi, psikologis, ideologis, ya. Jadi gerakan itu, gerakan intelektual lah, begitu ya. Bukan gerakan yang tadi, struktural, secara mesin politik jalan. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Tapi yang pasti, menurut saya, suara Cak Imin juga akan sedikit banyak tergerus dari keberadaan Pak Mahfud MD. Karena Pak Mahfud MD notabene adalah Nahdliyinya juga sangat kuat, meskipun mungkin selama ini masih dipertanyakan karena tadi keanggotaan secara formal ya, struktural. Beliau kan nggak pernah menjabat di struktural PBNU begitu, sehingga dianggap NU apa bukan ya. Padahal beliau sangat NU ya, secara ubudiyahnya, secara ibadahnya, prinsip-prinsip istilahnya ketauhidannya, fikihnya gitu sangat NU. Beliau tegak lurus dengan Gus Dur gitu ya. Maksudnya sangat menghargai, menghormati bahwa Gus Dur adalah guru Pak Mahfud MD yang selama ini membesarkan namanya, dan tentu kaum Nahdliyin nggak mempertanyakan ke NU-an dari Pak Mahfud MD, meskipun tadi berangkatnya dari psikologis, ideologis, dan secara kultural. Nah, tantangannya begitu Pak Mahfud MD ini, bagaimana bisa menggerakkan ya, menarasikan terus dengan wacana-wacana bahwa Pak Mahfud MD adalah sosok yang memang dekat dengan NU, dekat dengan Gus Dur. Nah, itu bagaimana sampai ke level bawah. Sementara Cak Imin kekuatannya di struktural, punya mesin politik. Karena PKB sangat kuat sampai ke anak ranting, di level paling bawah, di masyarakat paling bawah, ya, sampai ke desa-desa, kampung-kampung. Itu punya mesin politik yang itu semuanya dinahkodai oleh salah satunya para kiai kampung. Oke, ya, itulah menariknya politik di Indonesia ini, luar biasa ya. Sampai hari ini yang jelas ada 3 pasangan, meskipun mungkin pendukungnya Prabowo, Gibran juga masih ketar-ketir karena ini masih terjadi sengketa di MK. Bisa jadi keputusan tentang batasan capres-cawapres ini bisa dianulir. Waduh, tapi yang pasti ini terus dinamis ya gerakan politik, dan tentu perubahan dari detik demi detik. Oke guys ya, meskipun
Pak Caimin ini dia punya mesin politik ya yang bergerak secara struktural. Namun kalau kita melihat ya dari berbagai lembaga survei, terutama pemilih di Jawa Timur guys ya, itu kenapa selalu menempatkan Pak Mahfud MD ini selalu di urutan teratas guys ya. Saat Caimin sudah dideklarasikan ya oleh koalisi dari Nasdem ini untuk menjadi wakil dari Pak Anies, tetap saja guys ya, dari beberapa lembaga survei selalu mengunggulkan atau yang paling tertinggi itu ada di Pak Mahfud MD ya. Nah, ini pernah dibahas atau dijawab oleh Pak Mahfud MD saat Andi Noya bertanya, Caimin kan ini mempunyai basis massa yang lebih banyak di Jawa Timur daripada Anda ya. Pak Mahfud MD dengan santai menjawab bahwa ya silakan lihat dari berbagai lembaga survei di Jawa Timur, itu selalu menempatkan Pak Mahfud MD di urutan teratas guys ya. Nah, ini menarik, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Jawa Timur kalau head to head antara Mahfud MD dan Caimin ya, maka lebih condong memilih atau dengan suara terbanyak adalah Pak Mahfud MD guys. Kita ini sedang bukan hanya nyoblos calon presiden loh, kita nyoblos dalam tanda kutip ya kingmakernya juga. Kingmakernya Anies Baswedan adalah Surya Paloh, kingmakernya Ganjar adalah Bu Mega, dan kingmakernya Prabowo adalah Jokowi gitu. Nah, sekarang Anda kepercayaannya kepada siapa? Tiga nama ini, kepada Surya Paloh, Megawati, atau Jokowi? Persis seperti Mr. Key katakan bahwa Pilpres kali ini bukanlah tentang pemilihan presiden. Jadi Pilpres tentang apa? Mr. Key katakan Pilpres hari ini adalah memilih siapa yang menjadi kingmaker. Pasangan pertama kingmakernya Surya Paloh. Pasangan kedua kingmakernya adalah Megawati Soekarno Putri. Pasangan ketiga kingmakernya Joko Widodo. Wah, saudara, fenomena Pilpres saat ini sungguh luar biasa, membuat rakyat garuk-garuk kepala yang tidak gatel. Ini Pilpres apa adu karisma? Saudara, kita perhatikan siapa yang menjelekkan siapa ya, Anda jangan pilih ya. Saudara perhatikan, parpol yang mengusungnya menjelek-jelekan legenda presiden yang bahkan didukungnya selama 22 tahun dan sukses berhasil sampai kalibernya dunia, dicoba untuk didiskreditkan nama baiknya. Saudara perhatikan ya, apakah itu layak menjadi bahan kampanye bagi capresnya, cawapresnya, bahkan bagi parpolnya? Kita sudah mendengar dari rekam jejak digital tentang isu 3 periode, tentang perpanjangan waktu. Saya mungkin percaya, saudara,
ini bukan idenya Jokowi, tetapi ide dari parpol yang ada di sekitar kekuasaan. Mungkin ya saudara, saya bisa salah. Tapi kalau ini ide Bapak Jokowi, saya tolak mentah-mentah. Tidak mungkin seorang Jokowi ya menginginkan 3 periode. Wacana 3 periode yang digaung-gaungkan bahkan oleh Surya Paloh sendiri ya, dan parpol yang lain, tetapi itu tidak pernah keluar satu kata pun dari mulut Jokowi. Hari ini saudara perhatikan ya, elit PDIP mencoba ya mengungkapkan isu-isu itu untuk menjatuhkan nama baik Jokowi. Maksudnya apa? Ya, ketika nama baik Jokowi runtuh, maka capres dan cawapres yang didukungnya, yaitu Prabowo Gibran, akan kalah di dalam Pilpres besok. Ya, sementara di pihak Prabowo dan Gibran tidak melakukan hal yang sama. Ya, berarti kita perhatikan, saya tujukan kepada relawan Jokowi seluruh Indonesia, siapa yang menjelek-jelekkan nama Bapak Jokowi, ya, itu tidak layak kita pilih. Ya, Bapak Jokowi kita tahu semua sepak terjangnya, pekerjaannya, tugasnya, pencapaiannya, kesuksesannya, reputasi bangsa ini diakui oleh dunia. Ya, segala jeripayanya kita layak mengacungkan jempol bagi Bapak Jokowi, bahwa Bapak Jokowi sudah sukses menjadi presiden. Tidak seharusnya kita menjelek-jelekan nama Jokowi. Bayangkan parpol yang menjelekkan nama Jokowi menjadi antitesa daripada Jokowi sendiri. Dan saya percaya para netizen, rakyat Indonesia bisa melihat ya, capres dan cawapres mana yang Anda dukung. Pernyataan saya hari ini masih sama. Saya masih mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi saudara, pilihan saya bisa berubah seketika melihat sepak terjangnya elit PDIP yang makin menjurus. Apakah ini mungkin agenda dari partainya untuk mendiskreditkan presiden yang bahkan didukungnya selama sekian lama? Menurut saya tidak pantas itu dilakukan, dan bahkan akan membusukkan nama parpolnya sendiri. Ya, jadi menurut saya sesuatu yang meneriakan demi Allah ya, itu tidak layak dipercaya. Katakanlah ya di atas ya, katakanlah tidak di atas tidak. Di luar itu adalah bohong. Ya, apalagi di saat timing semacam ini, seseorang mengatakan nama Tuhan. Ya, saya mendengar dari sekelompok ya, parpol yang lain, elit yang lain, ya, mengatakan bahwa yang berkeinginan untuk minta 3 periode adalah Jokowi. Itu kan katanya. Itu kan tuduhan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan melalui cara metodologi apapun, tidak bisa dibuktikan, saudara. Dan itu berbahaya. Masyarakat menilai, bisa menilai.
Siapa yang berkata tidak baik pada saat pilpres ini, ya, Anda jangan pilih. Semoga masyarakat, ya, makin pinter, makin mengerti siapa capres cawapres pilihan Anda. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Anda. Mudah-mudahan Anda makin belajar, makin pinter. Masyarakat sekarang makin pinter, saudara, melihat dengan kasat mata situasi apa yang terjadi, ya, membuka mata kita menjadi terang benderang bahwa semuanya hanya pemain watak saja, ya, dengan kata-katanya yang beracun untuk mempengaruhi masyarakat. Kita hanya ingin melihat bukti 10 tahun Bapak Jokowi sukses dan berhasil. Saya tidak pernah meragukan itu, saudara. God bless you, all the best. Dari Bapak tadi menyampaikan bahwa dia pendukung Ganjar Pranowo, ya. Namun keputusan atau dukungan tersebut bisa seketika berubah ketika nanti dia mendengarkan atau melihat elit-elit partai PDIP yang mencoba untuk menyerang atau menjatuhkan Pak Jokowi, guys, ya. Oleh karena itu ini menjadi catatan juga bagi kita semua pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak menyerang Pak Jokowi secara membabi buta tanpa fakta-fakta yang jelas, guys, ya. Karena jelas ini akan merugikan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD itu sendiri, ya. Yang perlu kita lakukan adalah bersinergi, bergandengan tangan, mendukung Ganjar Mahfud tanpa harus menjelekan atau mendiskreditkan Pak Jokowi, ya. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya membuat konten lalu kemudian mereaksi tanggapan-tanggapan netizen terkait dengan Gibran, itu menurut saya hal yang wajar, ya, karena ambisi dari Gibran yang tidak bisa dibendung oleh dirinya sendiri, guys, ya, dan nafsu kekuasaan itu perlu dikritik, bukan didiam, ya. Kita kritik agar ke depan perjalanan bangsa dan negara tidak terjadi hal yang seperti ini. Bangsa dan negara kita perlu berada di tangan-tangan yang berkompeten, yang berpengalaman, sudah mempunyai kapasitas dan kapabilitas, serta track recordnya itu bersih, guys, ya. Nah, ini yang harus kita dukung untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Saya rasa tepat sekali kalau misalnya teman-teman di sini menjatuhkan pilihan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, ya. Jangan hanya mengandalkan dukungan dari para artis, tetapi dari rakyat kecil, dari kita semua, guys, ya. Itu sangat berperan besar bagi kemenangan Ganjar Mahfud. Dan jangan juga berkecil hati, meskipun Pak Jokowi tentu merestui mendukung anaknya bersama dengan Pak Prabowo, ya. Ini menjadi tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang besar bagi para relawan pendukung dari Ganjar Pranowo agar bagaimana caranya bisa memenangkan pertarungan Pilpres nanti, guys, ya. Sudah tidak sabar lagi, guys, ya, kita akan menyaksikan debat capres ataupun cawapres yang nanti akan diselenggarakan oleh lembaga KPU, guys, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.